Adapun judul yang akan mereka tampilkan adalah Kesultanan Turki Utsmani. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Di sebuah kerajaan Turki Utsmani ada seorang anak raja yang sangat aktif, luar biasa. Banyak guru-guru yang ditunjuk oleh sang raja mendidiknya. Namun, anak tersebut malah berperilaku tidak sopan. Hingga suatu hari, sang raja kagum pada seorang syekh dengan cara metode mengajarnya. Kemudian, sang raja Murad II meminta syekh tersebut untuk mendidik anaknya yang bernama Sultan Muhammad II atau yang dikenal Sultan Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya meminta Tuan untuk mendidik anak saya, Sultan Muhammad II? Insya Allah saya bersedia. Namun saya meminta jangan ada turut campur kerajaan dalam didikan saya, karena saya akan perlakukan anak Tuan Raja sama seperti anak yang lainnya. Baiklah, saya setuju. Hari berlalu, putra sang raja pun diantarkan ke rumah Syekh A'aq Syamsuddin dan ikut belajar bersama murid yang lainnya. Hingga sewaktu-waktu, ketika sedang dalam situasi belajar, putra sang raja pun berulah. Dia bukannya belajar, tapi malah bermain-main. Kemudian dipukullah putra sang raja tersebut. Au, sakit Syekh. Kenapa Anda begitu pada saya? Sebelumnya, belum pernah ada yang berani pada saya. Anda dikirim ke tempat ini untuk belajar, dan ayah Anda sudah menyerahkan urusan pendidikan pada saya. Kalau Anda ingin belajar, ikuti aturan belajar di sini bersama murid yang lain. Baik, Syekh. Waktu pun berlalu begitu cepat. Syekh A'aq Syamsuddin berhasil mendidik putra sang raja, yaitu Sultan Muhammad II, menjadi pemuda yang hafal 30 juz Al-Quran, bahkan hadis. Menguasai ilmu fisika terapan, kedokteran, dan ilmu umum lainnya. Dan di sela-sela belajar, Syekh A'aq Syamsuddin sering mengajak Muhammad Al-Fatih
melihat benteng Konstantinopel dari kejauhan. Kesini nak, ikuti aku. Baik, Syekh. Lihat, itu adalah gerbang Konstantinopel. Gerbang itu 8 abad yang lalu, Rasulullah dalam perang Khandaq pernah berkata kepada Salman Al-Farisi. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwa kelak Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Rajanya adalah sebaik-baik raja dan tentaranya adalah sebaik-baik tentara. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad dan Hakim. Dan orang itu adalah engkau, Sultan Muhammad II. Penakluk Konstantinopel sudah dicoba oleh banyak sahabat, mulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Abu Ayyub Al-Ansari, hingga pada zaman dinasti Khalifahan Umayyah Bani Abbasiyah, bahkan sampai Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun, semua itu gagal total. Benteng Konstantinopel pun masih kokoh, tak terkalahkan. Kemampuan berpedangmu semakin meningkat, Muhammad. Terima kasih. Aku masih berlatih pedang hingga saat ini. Bagaimana kalau lain kali kita memanah bersama? Ide yang bagus. Maaf mengganggu Sultan, saya membawa surat dari istana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah telah meninggal dunia, Tajanos. Baiklah prajurit, terima kasih sudah mengantarkan surat ini. Mari ikut denganku, kita segera datang ke istana. Baik, Sultan. Ayah Mehmet sudah berpulang ke rahmatullah. Ia adalah sosok ayah dan juga guru yang hebat bagi Muhammad Al-Fatih. Setelah hari-hari duka berlalu, tahta kerajaan pun diserahkan kepada Muhammad Al-Fatih. Sebagai perintah pertamaku, untuk kalian buatkanlah aku benteng di tepi selat Bosporus. Baik, Sultan. Wahai Kaisar yang Agung, saya mendapatkan sebuah kabar. Kabar apa? Saya mendapat kabar bahwa Sultan Murad II telah meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Sultan Mehmed II. Hahaha, bocah ingusan itu. Apa yang bisa dia lakukan untuk mengalahkan kita? Ia hanyalah seorang yang masih awam perihal pemerintahan.
Sebaiknya kita jangan meremehkan dia, meskipun dulu dia hanyalah bocah ingusan. Aku yakin dia sudah merencanakan penyerangan untuk menaklukkan kekaisaran kita. Kau itu terlalu khawatir, separatis. Hentikan perdebatan ini. Tidak ada yang boleh berdebat di hadapanku. Bagaimanapun, Sultan Mehmed masihlah menjadi ancaman bagi kita. Orang-orang muslim tak akan berhenti untuk menaklukkan kota ini. Tiba-tiba datanglah seorang prajurit Romawi. Kaisar, Kaisar, aku mendapat berita buruk. Berita buruk apa yang kau dapat? Sultan Mehmed II telah membangun benteng di Selat Bosporus. Apa? Beraninya dia. Aku akan buatkan surat, lalu antarkan surat dariku untuk sultan itu. Baik, Yang Mulia Kaisar. Sementara itu, di kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad II sedang mengerjakan tugas kesultanan. Lalu salah satu prajurit datang untuk membawa kabar bahwa ada utusan dari Kaisar Romawi. Assalamualaikum Sultan, kami telah membawakan utusan ini ke hadapan Anda. Waalaikumsalam. Terima kasih wahai prajurit. Selamat sore wahai Yang Mulia Sultan. Langsung saja ke intinya. Kedatangan saya di sini untuk mengantarkan surat dari Yang Mulia Kaisar kepada Anda Yang Mulia Sultan. Jaganos, tuliskan kembali surat untuk Kaisar Romawi. Baik Sultan. Berikan surat balasan ini untuk Kaisar Romawi. Katakan kepada kaisarmu bahwa apa yang dia miliki adalah apa yang ada di dalam tembok. Segala sesuatu yang ada di luar tembok bebas dikuasai siapapun. Jika memang dia yang memiliki tanah ini, maka datanglah dan rebutlah dariku. Jika memang dia sanggup, aku adalah Sultan Turki Utsmani yang agung, pemimpin orang-orang beriman, komandan para ghazi. Aku akan mewujudkan dengan kedua tanganku apa yang menjadi cita-cita kami atas nama para pendahuluku, atas nama Rasul kami yang mulia. Sementara itu, di koridor kerajaan Kaisar Romawi, Kaisar sedang berjalan di koridor bersama penjabat istana. Lalu, utusan membawa kabar kepada Kaisar. Saya membawakan kabar untuk Kaisar dari Sultan Muhammad II. Kurang ajar, Sultan Muhammad II. Sombong sekali dia. Berani-beraninya dia menolak meruntuhkan benteng buatannya. Sudah membuat benteng tanpa izin, dia tidak mau meruntuhkannya. Sementara itu, di kerajaan Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih sedang sibuk melihat meriam hasil rancangan Ali Orban, ahli senjata yang pernah menawarkan senjata meriam canggih kepada Kaisar Romawi. Namun, Kaisar Romawi tak mampu untuk membayarnya. Assalamualaikum Sultan, izin melapor. Waalaikumsalam. Ada apa wahai prajurit? Meriam buatan Tuan Ali Urban sudah selesai menunggu perintah dari Sultan. Alhamdulillah, sudah aku tunggu lama. Aku sudah tidak sabar. Baiklah, aku akan mengetesnya. Sekarang persiapkan semuanya dengan matang. Baik, Sultan. Sementara itu, di Kekaisaran Romawi, Kaisar Romawi bersama para pejabat istana berkumpul di meja makan. Lalu, komandan pasukan datang membawa berita. Yang Mulia Kaisar, izin melapor. Ada apa, wahai komandan pasukan? Pengintai melapor kepadaku bahwa prajurit Turki Utsmani terlihat sedang bersiap-siap untuk penyerangan. Dia sedang menuju kota ini. Kalau begitu, kenapa kalian diam saja? Siapkan pasukan, kita habisi mereka. Sementara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih sedang berpidato kepada prajuritnya.
Wahai prajurit yang kuat dan perkasa, hari ini kita akan menaklukkan benteng Konstantinopel dan mewujudkan apa yang telah Rasulullah sabdakan jauh-jauh hari. Kita akan membuktikan kalau kita mampu menaklukkan benteng Konstantinopel dan menjadi seperti apa yang dijanjikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di tempat lain, di waktu yang sama, Kaisar Romawi dan bala tentaranya sedang bersiap. Tenang saja Kaisar, benteng kita sangat kokoh dan terbukti tidak ada yang mampu menaklukkannya. Dan pertahanan kita sangatlah kuat sepanjang sejarah. Kau benar. Ayo bersiap, musnahkan Sultan dan prajurit sialan itu. Pada tanggal 6 April 1453 Masehi, hari Jumat, pasukan Muhammad Al-Fatih sudah berada di depan gerbang Konstantinopel untuk menyerang. Muhammad Al-Fatih dan Kaisar Romawi bertemu di depan gerbang dan bernegosiasi. Hei Sultan Muhammad, kau takkan pernah mampu menaklukkan bentengku sebagaimana orang-orang sebelummu. Kalau begitu, kami akan habisi ini semua. Tapi, kalau kau menyerahkan kota ini, maka semua akan berakhir damai dan harta mereka tidak akan disentuh sedikit pun. Lebih baik aku mati daripada harus menyerahkan kota ini dengan sukarela. Baiklah, kalau itu yang kau mau. Pertempuran dahsyat pun terjadi semakin sengit. Namun, meriam tembak pasukan Muhammad Al-Fatih gagal menembus benteng. Dan peperangan kali ini, Sultan Muhammad Al-Fatih mengalami kekalahan dan mereka menarik mundur pasukan untuk sementara. Suasana di kerajaan Kaisar Romawi. Kaisar dan bala tentaranya pun berpesta pora melakukan tarian-tarian, merayakan kemenangan. Sementara itu, Sultan Muhammad Al-Fatih di luar benteng Konstantinopel. Mereka masih berkemah, namun di dalam suasana yang pelik. Sultan pun berpikir, cara apa lagi yang harus dia lakukan agar mampu menaklukkan benteng Konstantinopel. Lalu, datanglah menghampiri Sultan seseorang penasehat kerajaan yang sudah disogok oleh Kaisar Romawi, menjadikan kesempatan ini untuk membujuk Sultan agar menghentikan seserangan. Wahai Sultan, kau tahu aku adalah penasihat sejak dari kakekmu, dan aku juga menyaksikan kau waktu kecil hingga tumbuh dewasa. Maukah kau dengarkan nasihatku? Ya, apa yang ingin kau sampaikan? Kau ini sungguh sangat keras kepala, Mehmet. Sebaiknya kau hentikan saja penyerangan ini. Lihatlah, banyak prajurit yang tewas. Persediaan makanan pun hampir habis. Kau pun sudah hampir putus asa. Kita mundur saja dan ambil upeti dari mereka ini. Ini adalah kesempatan kita untuk mewujudkan bisyarah Rasulullah dalam hadis dulu. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Aku akan tetap di sini bersama para prajurit lain melanjutkan penyerbuan ini. Ya, itu benar. Jangan dengarkan dia, Sultan. Kita kesini dengan niat memenuhi janji Allah.
Selama kita bangkit, Allah pasti akan menolong kita. Kuatkan lagi keyakinanmu, Sultan. Kami akan senantiasa berada di pihakmu dan bersama-sama mewujudkan janji Rasulullah. Dengan perasaan yang masih kacau, Sultan Mahmud termenung, lalu datanglah Syekh A'ak Samsudin, guru yang selalu mampu meluluhkan hatinya, sekaligus pembakar semangatnya. Assalamualaikum, Muhammad. Waalaikumsalam, Syekh. Penasehatmu mengundangku kemari. Dia berkata, engkau sedang frustasi. Ada apa, Muhammad? Begini, Syekh, saya telah mencoba berbagai cara untuk menyerang kota Konstantinopel, tapi tidak ada yang berhasil. Bagaimana apa yang harus saya lakukan? Baiklah, ikuti aku. Ini adalah makam sahabat Nabi, Abu Ayyub Al-Ansari. Galilah tanah ini, ada makam di sini. Syekh mengetahui ini dari mana? Allah telah memberiku mimpi yang sama 3 kali. Dalam mimpi itu dijelaskan bahwa makam Abu Ayyub berada di sekitar sini. Dahulu Abu Ayyub pun telah mencoba menaklukkan Konstantinopel, tetapi ia meninggal di pertengahan jalan. Ia meminta dimakamkan di sini agar bisa mendengar darat kuda penakluk yang dikabarkan oleh Rasulullah. Aku yakin sekali penakluk itu adalah engkau, Muhammad. Baiklah, Syekh, aku akan tetap berusaha semaksimal mungkin dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Setelah berbincang dengan gurunya, Sultan Muhammad terpikir ide yang sangat jelas dan mustahil bagi orang biasa. Tanpa atas izin Allah, semua yang mustahil mampu diwujudkan oleh Sultan para gazi dan prajurit yang hebat. Keesokan harinya, masih di gerbang Konstantinopel, Sultan Muhammad mengumpulkan pasukan para gazi. Wahai para gaziku yang hebat, setelah sekian lama, ini saatnya kita memulai penyerangan kembali. Maka dari itu, sebagai strategi, kita semua akan mengangkut 70 kapal melewati bukit itu. Ini bertujuan untuk membagi 2 fokus kaisar untuk mempertahankan kota. Ayo kita angkut kapal-kapal ini melewati bukit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong awasi pengangkutan kapal ini di malam hari. Baik, Sultan. Sultan Muhammad dan bala tentaranya memindahkan 70 kapal perang melewati Bukit Galata untuk bisa menyerang titik lemah benteng Konstantinopel. Di pagi harinya, tanggal 24 Mei 1453 Masehi, hari penentuan dari pengepungan yang dilakukan pasukan Turki Utsmani, hari yang menentukan kemenangan antara prajurit Islam atau Nasrani. Sebelum berperang, Sultan Muhammad dan pasukannya melaksanakan sholat tahajud, berdoa untuk kemenangan bagi pasukan Islam. Lalu, Sultan berdiri dan menyampaikan pidato. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentaraku para gazi yang hebat, kita memiliki sejarah yang penuh kejayaan. Kita melakukan banyak benteng yang kuat. Kita melintasi gunung-gunung mereka. Kita patahkan tombak-tombak mereka yang menjadi penahan mereka dalam menghadapi serangan kita. Kita runtuhkan bendera musuh dan ditancapkan dengan penuh kesombongan. Kita mati dan menderita demi kemuliaan itu. Hari ini menjadi kewajiban kita untuk membuktikan bahwa kita tidak kalah dengan nenek moyang kita. Ingat, kemuliaan dicapai dengan keyakinan. Aku tahu kita akan menembus tembok itu dengan keberanian kita. Besok pagi kita akan bangun dengan hati yang gembira dan menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kita tak akan mati syahid sebelum membuat musuh bertekuk lutut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di saat itu, malam hari Kaisar Romawi dan bala tentaranya masih berpesta dan mabuk-mabukan. Dengan kesempatan ini, maka Sultan Muhammad dan pasukan menyerang kota Konstantinopel, menembakkan meriam raksasa, dan serangan ini menjadi serangan terakhir yang memenangkan pasukan Islam Turki Utsmani.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk gerbang Konstantinopel, memenangkan pertempuran. Semangat Al-Fatih harus selalu tertanam di dalam hati kita. Semangat Al-Fatih harus selalu berkorban di dalam hati kita. Semangat Al-Fatih harus selalu mengiringi langkah kita. Semangat Al-Fatih harus selalu menjadi lentera saat manusia berada di dalam kegelapan. Berjayalah Muhammad Sultan Al-Fatih, berjayalah Islam. Demikianlah Muhammad Sultan Al-Fatih, penakluk Konstantinopel, mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah para pemeran drama sejarah penakluk Konstantinopel. Perkenalkan, saya Yada Sapitri sebagai narator, Maulana Yajid sebagai pemeran Sultan Muhammad Al-Fatih, Fahri Ramadan berperan sebagai Sultan Murad II, Yuniati Robiatul Akhirah sebagai peran Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, Arif Anas sebagai pemeran Syekh A'ab Samsudin, Deo Saputra sebagai penasihat Sultan Muhammad Al-Fatih, Gafrir Rifan Hos sebagai penasehat Sultan yang berkhianat, Andre Alit sebagai prajurit utusan yang menyampaikan duka ayahnya, Teguh Denias berperan sebagai Raja Kaisar Romawi, Jahrotul Jannah sebagai penasihat Kaisar, Salsabila sebagai penasihat Kaisar, Arifal Farhan, Ismawati, Dila Sapitri, Siti Khofifah, Carla Khairunisa, Ayu Sita berperan sebagai pasukan inti Syria, Siti Jahro sebagai pasukan Kaisar Romawi, Neni Putri sebagai pasukan Romawi, Anissa sebagai pasukan Kaisar Romawi, Siti Sadia berperan sebagai pasukan Romawi, Silsi Mauril, Wilda Sapitri berperan sebagai mata-mata Kaisar Romawi, Siti Sarah berperan sebagai Ali Orban, sang ahli senjata, dan yang bertugas sebagai tutor Bapak Rizky Junianto SIK dan Ibu Ining Asmiati Dalpa SPDI.